Selamat pagi, siang, dan sore teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan lancar terus ya pekerjaannya. Nah, balik lagi dengan saya, Kailin, host teman-teman tercinta, masih dengan BBSI, bincang-bincang seputar investasi. Channel yang akan membicarakan mengenai investasi yang ada di Indonesia. Nah, kali ini topik yang akan saya bawakan adalah dasar-dasar untuk terjun ke dunia investasi. Kali ini kita juga kedatangan tamu yang menarik loh. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Pak Yosef Soeharto. Nah, Pak Yosef, kali ini kita akan berbicara soal investasi. Pak Yosef gimana? Pak Yosef tegang nggak? Atau gimana nih Pak? Tegang tapi ada santainya juga. Iya, aduh saya lupa bertanya. Gimana kabar Bapak sama ini? Pekerjaannya gimana Pak? Pasti luar biasa dan pekerjaan selalu mendukung kesejahteraan untuk bersama. Yang penting semuanya bisa happy, semuanya bisa mencapai keberhasilan kesuksesan dengan rasa bahagia. Semoga pekerjaan Bapak lancar terus dan tambah sukses ya Pak. Terima kasih, amin. Iya, oke. Nah kali ini berhubung dengan dasar-dasar terjun ke dunia investasi ini, saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan nih Pak dari para subscriber kami nih. Nah mungkin kita langsung lanjut aja ya. Oke. Pertanyaan yang pertama yaitu investasi itu apa sih Pak? Bedanya sama tabungan itu seperti apa sih Pak? Paling gampang adalah investasi adalah kalau kita melihat petani menanam pohon gitu kan. Pasti yang diharapkan adalah pohon itu akan tumbuh besar, kemudian menghasilkan buahnya itu akan berlimpah sehingga menambah income atau pendapatan dari si penanam atau si petani itu sendiri. Jadi kita persamakan dengan investasi yang kalau kita bandingkan dengan tabungan. Jadi kalau investasi adalah suatu aktivitas berupa penanaman modal baik dalam bentuk barang, bentuk uang, properti yang nantinya kedepannya akan membuat apa yang kita tanamkan dalam bentuk barang, modal dan lainnya akan bertumbuh kembang menjadi lebih besar. Sedangkan tabungan adalah suatu aktivitas mengumpulkan dana dalam bentuk uang sampai mencapai suatu jumlah tertentu dan itu biasanya umumnya jangkanya pendek. Sedangkan investasi kita bisa pisah dari jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Jadi bedanya antara investasi dan tabungan. Jadi kita summary bahwa tabungan adalah mengumpulkan sejumlah uang sampai mendapatkan suatu jumlah tertentu. Kalau investasi adalah melakukan penanaman modal dalam bentuk apapun sehingga modal itu akan berkembang menjadi lebih besar. Oh begitu ya Pak. Berarti cukup jelas ya teman-teman semua. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua itu keuntungan dari investasi itu apa aja sih Pak? Kalau kita lihat keuntungan investasi dibandingkan dengan tabungan adalah kalau kita menanam atau mengumpulkan sejumlah uang sedang dengan suku bunga tabungan yang relatif lebih kecil masih di bawah inflasi. Sedangkan kalau investasi adalah suatu aktivitas modal, bisa properti, bisa bentuknya saham, reksadana yang pada suatu saat tertentu dia mempunyai tingkat pengembalian yang lebih besar dibandingkan tabungan. Tapi tentunya juga ada beberapa risiko-risiko yang harus kita lihat supaya kita bisa memitigasi risiko tersebut. Berarti ternyata kalau keuntungan dari investasi banyak nih. Teman-teman udah mulai tertarik belum nih? Nah, untuk mengetahui rasa penasaran para penonton, yuk kita langsung lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oke, Pak, pertanyaan ketiga ini cukup menarik nih. Risiko dari investasi itu apa sih? Dan mungkin Bapak tahu bisa menambahkan cara untuk mengatasi risikonya seperti apa? Kita pecah-pecah risikonya. Risikonya dari risiko kecil, sedang, menengah, sampai risiko tingkat tinggi. Jadi kalau kita lihat investasi, misalnya kita bentuknya adalah surat berharga negara. Risikonya sangat kecil sekali karena sudah dijamin oleh negara. Jadi buat para pemula yang ingin melakukan investasi dalam jangka waktu menengah sampai jangka panjang, ada surat berharga negara dijamin oleh pemerintah. Jadi nggak usah ragu-ragu, pasti resikonya akan lebih kecil. Yang kedua adalah kita bermain dengan reksadana. Reksadana adalah salah satu investasi yang resikonya agak menengah, di mana reksadana itu kita minta bantuan
ke seorang yang ahli untuk mengatur investasi kita. Yang ketiga adalah bentuknya adalah saham yang kita main sendiri. Itu resikonya lebih besar, dan resiko itu bisa jadi kita untung, bisa jadi kita buntung. Cuman itu balik lagi bagaimana how to mitigate the resiko ini gitu kan ya. Kalau Ada lagi? jadi kalau untuk pemula-pemula mungkin disarankan bermain dengan ori dulu atau bermain dengan campuran dengan reksadana. Yang tentunya kita pilih adalah manajer investasinya yang sudah punya nama, yang kredibilitasnya tidak diragukan. Kalau teman-teman sudah mulai meningkat menjadi bermain dengan saham, mungkin istilahnya adalah investasi dalam bentuk saham, maka pengetahuan Bapak Ibu teman-teman semua harus lebih dalam mengenai bagaimana membeli saham, melihat resiko sahamnya ini, siapa yang mempunyai saham-saham ini, artinya si pemilik saham ini siapa sih, biar kita bisa memitigasi memilih saham-saham yang cukup aman untuk berinvestasi. Kurang lebih kayak gitu. Oh, berarti dari risikonya mungkin kedengarannya cukup complicated ya teman-teman semua, tapi ternyata cara untuk mengatasinya juga gampang, dan juga teman-teman dari sini bisa tahu loh teman-teman kalau misalnya mau awal-awal investasi kayak gimana, ya kan Pak ya? Iya, betul. Nah, kalau gitu mungkin kita bisa lihat lagi. Oke, ternyata pertanyaan udah habis ya teman-teman. Mungkin kalau begitu sekian dulu dari video kali ini. Terima kasih ya untuk Bapak udah hadir meluangkan waktu gitu di sini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman semua yang juga udah menonton video ini dari awal sampai akhir nih. Semoga video ini dapat bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Jika teman-teman suka dengan konten yang seperti ini, teman-teman bisa like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk komen di video ini ya. Oke, kalau gitu terima kasih juga Bapak sekali lagi. Terima kasih juga untuk teman-teman. Sekian dari saya, Kaylin. Sekian menutup acara BBSI ini. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa bertemu dengan konten selanjutnya. Bye-bye. Bye.